فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Mutammimah Al-Ajurrumiyah, seperti biasanya matan Jurumiyah starkan lebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Sebelum kita masuki pembahasan berikutnya secara terperinci, insyaallah kita akan bicarakan global dulu, yaitu bab tawabi'. At-tawabi' barakallahu fiik jamak dari tabi'. At-tawabi' jamak dari tabi'. Tabi' itu adalah pengikut. Dinamakan tabi' kenapa? Li'annahu yatba' ma qablahu. Dikarenakan dia itu mengikuti yang sebelumnya. Faham? Mengikuti yang sebelumnya dalam hal apa? I'rabnya diantaranya. Sehingga dinamakan tabi'. Tabi'. Sumya tabi'an li'annahu yatba' ma qablahu. Dikarenakan dia mengikuti yang sebelumnya. Mahfum insyaallah? Dalam hal apa? Dalam hal i'rabnya diantaranya. Kemudian jamaknya adalah at-tawabi'. Di sini nanti yang akan kita bahas. Dan insyaallah kita akan uraikan satu persatu nanti pada waktunya nanti. Kita sekarang bicara global dulu. At-tawabi' itu ada 4. Ma'ruf, masyhur, dan sudah viral di tengah-tengah orang yang belajar nahwu. An-na'tu pertama, al-'atfu kedua, at-tauqidu. Nah, ketiga, al-badalu keempat. Empat ini namakan dengan apa? At-tawabi'. Mafhum? Sekarang kita bicara global dulu. Pertama adalah an-na'tu. An-na'tu itu pasangannya adalah al-man'ut. An-na'tu disebut juga dengan as-sifah, pasangannya al-mawsuf. Paham? Kami globalkan dulu. Na'at terbagi menjadi 2. Al-haqiqi sama as-sababi. Na'at haqiqi itu sebenarnya mudah, nanti dirinci oleh beliau juga di situ secara rincian yang beliau sebutkan nanti. Tapi kami sebutkan dulu hakiki itu maksudnya benar-benar hakikatnya itu naatnya untuk yang man'utnya, bukan untuk yang setelahnya. Karena nanti sababi nanti dohirnya naatnya ini untuk yang setelahnya, bukan untuk yang sebelumnya. Nah, barakallahu fiikum. Jadi nanti diperhatikan baik-baik nanti ya. Kita lihat dulu biar nampak tambah jelas yang hakiki. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Telah datang Zaid yang orangnya itu punya keutamaan. Mafhum? Al-Fadilu ini na'at atau bukan? Na'at. Hakiki atau bukan? Hakiki. Benar-benar na'at untuk Zaid. Kalaupun dengan kaidah nanti ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'ud 'alal man'ut. Itu kalau definisi nanti na'at hakiki itu. Yaitu na'at yang merafa'kan dhamir mustatir. Yang dhamir mustatir itu kembali ke man'utnya. Sekarang al-fadil isim apa? Isim fa'il. Di dalamnya ada fa'il enggak? Ada fa'il. Fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru huwa. Huwa kembali ke Zaidun. Ini definisi na'at hakiki. Ma rafa'a
dhamiran mustatiran ya'ud 'alal man'ud. Yaitu na'at yang dimerafa'kan dhamir mustatir, yang dhamir mustatir itu kembali ke man'udnya. Benar ini udah pas ya? Ini namanya hakiki. Kalau dalam hal makna dinamakan hakiki karena hakiki kenapa? Karena benar-benar hakikatnya itu na'at untuk zaid, bukan untuk yang setelahnya. Beda dengan na'at sababi. Na'at sababi barakallahu fiik itu adalah ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bid-dhamir ya'ud 'alal man'ud. Na'at sababi as-salihu, perhatikan as-salihu ini. Dia merafa'kan isim dhahir. Yang isim dhahir ini punya apa bersambung dengan dhamir muttasil. Muttasil dhamir. Dhamirnya kembali ke zaid. Ana ulang sekali lagi. Na'at sababi itu ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bidh-dhamir ya'ud 'alal man'ud. Yaitu na'at yang dia itu merafa'kan isim dhahir. As-salihu, as-salihu. Na'at atau bukan? Na'at. Na'at apa? Sababi. Kenapa sababi? Kita kasih makna dulu. Karena pada asalnya dia bukan na'at untuk Zaid. Dia na'at untuk Abu sebenarnya. Telah datang Zaid yang soleh bapaknya. Yang soleh siapa? Bapaknya atau Zaidnya? Bapaknya. Berarti kan enggak kembali ke sebelumnya kan? Beda dengan na'at hakiki. Ja'a Zaidun al-Fadilu. Telah datang Zaid yang dia punya keutamaan. Siapa yang punya keutamaan? Ya Zaid, bukan orang lain. Sedangkan na'at sababi ini secara makna sebenarnya dia kan menjelaskan bapaknya. Ja'a Zaidun as-salihu abu. Telah datang Zaid yang soleh bapaknya. Berarti yang soleh Zaidnya atau bapaknya? Bapaknya. Nah, secara definisi ma rafa isman dhahiran muttasilan bid-dhamir ya'ud 'alal man'ud. As-salihu isim apa? Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il perlu apa? Perlu fa'il. As-salihu sekarang merafa'kan isim dhahir abu. Paham? Abu. Yang abu ini bersambung dengan dhamir hak. Haknya kembali ke man'ud. Aman? Haknya kembali ke mana? Ke man'ud, ke zaid ini. Paham? Ma rafa isman dhahiran muttasilan bid-dhamir ya'ud 'alal man'ud. Yaitu na'at yang dia merafa'kan isim dhahir, yang mana isim dhahirnya ini kembali ke man'udnya. Aman? Ayo. Nah, kita lihat dulu. Ja'a fi'il madin mabni al-fathi la mahall i'rab zaidun fa'ilun marfu' bi fi'li wa alam tarafi dhammah dhahir al-akhir as-salihu na'tun sababiyyun li zaid wa na'tun al-marfu' marfu'un itu sama cara i'rabnya. Cuman nanti na'am abunya apa? Fa'il. Fa'il dan as-salih. Seakan-akan ja'a zaidun alladhi saluha abu. Seakan-akan. Paham ya? Sehingga abu fa'il dari salih ini. Paham ya? Wa huwa mudhaf wal ha fi mahall jar mudhafun ilaih. Aman? Itu na'at sababi. Kalau na'at hakiki tadi secara hakikatnya memang untuk memberikan apa? Sifat kepada Z yang sebelumnya ini. Tapi kalau na'at sababi ja'a zaidun as-salihu abu, telah datang Z yang saleh bapaknya. Berarti yang saleh Z itu bapaknya. Bapaknya. Secara makna berarti dia kan menjelaskan sifat bapaknya itu, bukan Z-nya. Sehingga dinamakan sababi. Paham ya? Nah, seperti itu. Mahfum. Itu nanti kita bahas secara terperinci di sana di penjelasan nanti. Ini baru global dulu. Yang kedua ataf. Al-atfu barakallahu fi terbagi menjadi dua. Atfun nasak sama atful bayan. Atful nasak itu adalah ataf yang dia harus ada perantara. Antara yang mengikuti, yang diikuti harus ada yang namanya apa? Al-wasithah, perantara. Perantaranya apa? Diperantarai dengan huruf ataf yang jumlahnya 9 menurut pendapat yang sahih. Adapun pemilik matan jurumiyah menghitung berapa? 10. Ditambahkan apa? Imma. Pendapat yang sahih imma bukan huruf ataf tapi harfu tafsil. Kenapa? Dikarenakan kalau imma ini seringnya ada wawu. Imma Muhammadun wa imma Zaidun. Kalau imma itu di bidang huruf ataf, istima' bain harfai atfin. Istima' bain harfai atfin. Bertemu, berkumpul di antara dua huruf ataf enggak boleh. Paham? Jadi imma itu pendapat yang kuat apa? Harfu tafsil. Sehingga 10 kurang 1 berapa? 9. Terkumpul pada ucapan yang sangat bagus dan mudah dipahamkan dan mudah juga dihafalkan. Al-wawu, fa'u, thumma, au, am,
bal, la, lakin, hatta, 9. Antum dengan cara antum miliki silahkan. Kalau cara kami tadi itu al-wawu, fa'u, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta, 9. Mudah kan? Al-wawu, fa'u, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta, 9. Itu dikenal huruf ataf. Sudah hafal teman-teman? Coba. Al-wawu, al-wawu, fa'u, summa, au, am. Bal, la, lakin, hatta. La-nya panjang. Bal, la, lakin, hatta. Paham ya? Nah, coba Ishaq. Ayo, itu 9 itu dikenal dengan huruf apa? Huruf ataf. Paham ya? Nah, ini namanya atfun nasak. Atfun nasak ini antara tabi' dan matbu' diperantari dengan wasithah. Perantaranya apa? Salah satu huruf ataf yang jumlahnya 9 menurut pendapat yang kuat. Al-wawu, fa'u, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Kami contohkan satu saja. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Ja'a fil madhin mabni al fathi la mahalla min i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un fi'li wa alam rafi'i dhammah dhahir akhiri wawunya wa atifah. Wa Amrun ma'tuf ala Muhammad wal ma'tuf ala marfu'un misluhu wa alam rafi'i dhammah dhahir akhiri. Paham insyaallah? Naam. Di dalam Amrun ini sering antum jumpai ada wawu. Wawu apa ini, Zam? Wawu apa namanya? Wawu al-fariqah. Al-fariqah baina Amr wa Umar. Sahih. Antara Amr Umar perbedaannya wawu ini. Walaupun enggak kasih harokat, orang bacanya enggak akan Umar bacanya. Dia bacanya pasti Amr. Bacanya tidak akan Umar karena langsung sudah dipastikan Amr. Mafhum? Kemudian yang kedua adalah atful bayan. Atful bayan, ataf yang dia itu tidak perlu diperantari dengan salah satu huruf ataf, enggak perlu. Jadi antara matbu' dan tabi'nya itu tidak ada perantara, enggak ada wasithah. Langsungan. Fungsinya hanya menjelaskan. Paham ya? Kita lihat. Ja'a Muhammadun akhu. Telah datang Muhammad. Siapa Muhammad? Akhu, saudaramu. Sehingga akhuka dikenal ataf bayan. Dan seringnya ataf bayan ini bisa di-i'rab juga dengan apa? Badal. Badal kul min kul. Ingat-ingat ya. Nanti pada pembahasan ada sendiri badal kul minal kul. Nah, ingat-ingat setiap ataf bayan ini seringnya bisa di-i'rab badal kul min kul. Telah datang Muhammad. Siapa Muhammad? Akhu, saudaramu, menjelaskan. Paham ya? Nah, terus bedanya apa Ustaz bedanya antara ataf bayan dengan badal kul min kul? Tinggal antum niatnya mana. Kalau yang antum niatkan ja'a Muhammadun akhu, telah datang Muhammad. Muhammad ini yang antum inginkan dengan sifat maji. Telah datang Muhammad, paham ya? Berarti akhuka ataf bayan. Paham? Tapi kalau yang antum inginkan itu ada akhu, itu yang datang. Jadi Muhammad ini hanya muqaddimah. Akhu sebagai badalnya. Sudah pahami? Kalau yang antum inginkan dengan maji ini adalah Muhammad. Muhammad, paham ya? Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Akhu itu berarti ataf bayan ya akhu ini. Ya, Muhammad fa'il. Paham? Ayo. Tapi kalau yang antum inginkan itu adalah barakallahu fiik, akhu ini adalah yang datang adalah akhu, berarti Muhammad hanya muqaddimah, akhu sebagai badalnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi tergantung antum meniatkan mana yang datang, mana yang mendapatkan sifat maji, mana yang bukan. Paham soalnya? Wa illa artinya sama. Telah datang Muhammad, saudaramu. Paham soalnya? Muhammadun marfu', akhu marfu'. Paham? Ataf bayan. Banyak ataf bayan itu banyak sekali. Tidak hanya ini. Barakallahu fi ya, seperti contoh-contoh untuk badal kul min kul masuk juga ataf bayan. Kemudian berikutnya taukid. At-taukid terbagi menjadi dua. Taukid itu dari kata akkada yu'akkidu, ta'kidan, taukidan. Paham? Taukid terbagi menjadi dua. Taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Taukid lafzi sangat mudah sekali karena taukid lafzi itu hanya ibaratun an i'adatil lafzil awal bi'ainih. Hanya sekedar ungkapan mengulang lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Ibaratun an i'adatil lafzil awal bi'ainih.
hanya sekedar ungkapan mengulangi lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama, itu namanya taukid lafzi. Contohnya, jaa Muhammadun, Muhammadun. Telah datang Muhammad, Muhammad yang pertama fa'il, yang kedua hanya taukid. Yang kedua taukid. Paham ya? Didatangkan dengannya hanya untuk memperkuat saja. Paham maksudnya? Jadi fa'il yang mana? Muhammad yang pertama. Sama enggak pengulangannya? Sama, taukid lafzi. Hal anta talibun? Na'am, na'am. Na'am yang kedua taukid. Hal anta sarikun? La yang kedua taukid. Jaa Zaidun, jaa Zaidun, jaa Zaidun yang kedua taukid. Jaa Zaidun, jaa Zaidun, jaa Zaidun, jaa yang kedua taukid. Taukid lafzi. Yang diulang-ulang aja. Nah, taukid ma'nawi ini yang perlu dihafal. Adapun taukid ma'nawi, nam yakunu bi alfadil ma'lumah, terjadi dengan lafaz-lafaz yang ditentukan. An-nafsu wal ain wa kullun wa ajma' wa tawabi ajma' di dalam matan jurumiyah jelas sekali. Nanti akan rinci di dalam kitab Mutamimah insyaallah. Paham? Ana hanya menyebutkan satu contoh saja, ja'al amiru nafsuhu. Telah datang pemimpin itu dengan sendirinya. Tanpa pengawal, tanpa prajurit, tanpa tentara, sendirinya. Nafsuhu berarti menguatkan amir ini datang sendirian. Enggak ada orang lain. Paham maksudnya? Itu namanya taukid. Taukid apa namanya? Ma'nawi. Za'a fil madin al-amiru fa'il, nafsu taukid. Taukid lil amr lil amir wa taukid 'alal marfu'un mithluhu. Mafhum insyaallah? Ayo. Kemudian barakallahu fi yang terakhir adalah al-badal. Al-badal terbagi menjadi 4. Pertama, badal kul minal kul, dikenal juga dengan badal asy-syai' minasy syai', dikenal juga dengan badal kul min kul tambah al, itu semuanya sama. Paham ya? Dikenal juga dengan badal mutabik. Ada berapa nama berarti? Badal syai' minasy syai' 1, badal kul minal kul 2, badal kul min kul 3, badal mutabik 4. Itu semuanya sama. Sehingga kalau antum coba artikel kok beda sedikit, pastikan maknanya sama. Mafhum? Nah. Hanya saja badal kul minal kul ini punya namanya dhabit. Dhabit itu ketentuan yang antum bisa pastikan. Dengan contoh dulu, lihat. Jaa Abu Hafsin Umaru. Telah datang Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin itu? Umar. Nah, dhabitnya an yakuna al-badalu nafsal mubdal minhu. Jadi penggantinya itu adalah sama dengan yang digantikan. Jadi penggantinya sama dengan yang digantikan. Jadi kalau penggantinya itu sama dengan yang digantikan, itu berarti badal kul minal kul. Apakah Umar itu adalah Abu Hafsin? Naam. Apakah Abu Hafsin itu adalah Umar? Iya. Paham insyaallah? Ini namanya apa? Badal kul minal kul. Mafhum? Ayo, badal kul minal kul. Kemudian yang kedua, badal ba'd minal kul. Badal ba'd minal kul contohnya adalah akaltu al-khubza sulusahu. Ini terbalik tadi ya, akaltul khubza sulusahu. Artinya aku makan roti sepertiganya. Nah, dhabitnya an yakunal badalu ba'dan atau juz'an minal mubdal minhu. Nanti akan kita lewati. Jadi dhabit untuk badal ba'd minal qul an yakunal badalu ba'dan atau juz'an minal mubdal minhu. Catatannya apa? Hendaknya penggantinya itu adalah bagian dari yang digantikan. Sekarang antum lihat, akaltul khubza sulusahu. Aku makan roti sepertiganya. Apakah sepertiga ini bagian roti? Ayo, aman? Itu contohnya. Paham ya? Apakah sepertiga ini bagian dari roti? Kita katakan iya. Berarti dia badal apa? Badal ba'd minal qul. Mafhum? Ayo. Yang ketiga adalah badal istimal. Badal istimal, na'am barakallahu fiik, na'am. Ayyakunal badalu wal mubdal minhu laisa hunaka irtibatun la kulliyah wal juz'iyah. Hendaknya antara pengganti dan yang digantikan tidak ada keterikatan, tidak secara keseluruhan, tidak pula secara sebagian. Wa innama bainahuma irtibatun ma'nawiyyun. Yang istimal, badal istimal ayyakuna al-badal wal mubdal minhu
Laisa hunaka irtibatun la kulliyah wala juz'iyah wa innama bainahuma irtibatun ma'nawiyyun. Paham ya? Nanti kita akan bahas lagi nanti di pembahasannya nanti. Istimal itu hendaknya badal, pengganti dan mubdal minhu dan yang digantikan itu tidak ada keterkaitan secara keseluruhan, tidak pula sebagian, tapi hanya keterkaitan masalah apa? Maknawi. Antum buktikan dengan contoh dulu biar tambah jelas. A'jabani Muhammadun ilmuhu. Telah bikin aku kagum Muhammad, apanya? Ilmunya. Apakah ilmu ini Muhammad? Bukan, secara kuliah enggak. Apakah ilmu ini bagian dari badannya Muhammad? Bukan juga. Berarti apa? Syai'un ma'nawiyyun, sesuatu ma'nawi yang ada pada Muhammad. Paham insyaallah? Bisa dipahami? Beda dengan tadi, akaltul khubza, suruh tahu. Aku makan roti sepertiganya. Apakah sepertiga ini bagian dari roti? Iya. Badal ba'dul qul. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Apakah Umar ini adalah Abu Hafsin? Iya. Badal qul minal qul. Sekarang, a'jabani Muhammadun ilmu. Telah membikin aku kagum Muhammad ilmunya. Apakah ilmu ini bagian dari Muhammad? Badannya Muhammad? Bukan. Apakah ilmu ini adalah Muhammad? Bukan, tapi ilmu sesuatu maknawi yang ada pada Muhammad. Istimal. Laisa bainal badal wal mubdal minhu irtibatun la kulliyah wala juz'iyah. Wa inna ma bainahuma irtibatun ma'nawiyyun. Hanya saja antara keduanya keterkaitan yang sifatnya maknawi. Paham makna maknawi enggak? Ayo. Terpahami. Contohnya yang lain diubah aja. A'jabani Muhammadun karamuhu. Telah bikin aku kagum Muhammad apa? Kemuliaannya, kedermawanannya. Paham insyaallah? Ayo. Sekarang yang terakhir badal mubayyin. Kalau di dalam jurumiyah badal ghalat, ternyata badal mubayyin lebih umum. Badal mubayyin, badal mukhalif. Yang maknanya mukhalif secara bahasa adalah berseberangan. Nah, badal mubayyin terbagi menjadi 3. Badal ghalat, badal nisyan, badal idrab. Itu nanti kita lewati sana nanti ya. Ghalat itu karena dia sabqul lisan. Aslinya dia mau ngomong. Contohnya ra'aitu Zaidan al-Farasa. Kita lihat dulu biar tambah jelas. Aslinya dia itu ingin mau mengatakan ra'aitul Farasa, keceplosan Zaid loh. Ra'aitul Farasa, pengennya gitu. Tapi baru mau ngomong keceplosan sabqul lisan ra'aitu Zaidan al-Farasa. Ghalat itu. Kenapa ghalat? Sabqul lisan. Pengennya ra'aitul Farasa malah lisannya mendahului, akhirnya ngomong ra'aitu Zaidan al-Farasa. Kalau badal nisyan, nisyan itu sebabnya bukan karena sabqul lisan, tapi karena lupa. Dia pengennya ngomong ra'aitul Farasa tapi lupa ketika ngomong ra'aitu Zaidan al-Farasa. Beda atau sama? Yang pertama dua? Beda enggak? Beda enggak? Kalau antum masih nganggap sama berarti masih gagal paham. Beda atau sama? Beda, ayo. Beda. Kemudian kalau badal idrab itu di awal permulaan, antum sebenarnya pengennya itu ngomongnya ra'aitul Farasa pengennya di awal permulaan. Paham ya? Nah, tapi ternyata antum udah ngomong duluan, bukan kan sebulikan juga, bukan kan sebulisan juga bukan, tapi tiba-tiba antum ra'aitu Zaidan al-Farasa. Pengennya tadi itu pengennya itu ngomong ra'aitu Zaidan, tapi ternyata pengennya ra'aitul Farasa, tapi ternyata Zaidan malah kami ucapkan. Kalau sabqul lisan itu memang dia enggak terasa. Nanti bedanya tipis banget bedanya. Yang jelas barakallahu fiik itu semuanya badal mubayyin. Tidak terlalu penting sebenarnya yang ini. Yang badalnya enggak penting. Yang penting itu yang sering muncul badal qul minal qul. Badal ba' minal qul, badal istimal. Mubayyin jarang sekali. Karena biasanya orang karena lupa, karena keliru, ya kan? Ra'aitul Farasa, ra'aitu Zaidan al-Farasa. Aku melihat Zaid ternyata kuda. Maksudnya aku melihat kuda ternyata, maksudnya aku mau lihat Zaid ternyata kuda. Jadi kadang orang keliru mau ngomong aku melihat kuda, ternyata ngomongnya aku melihat Zaid. Oh, maksudnya melihat kuda gitu loh. Jarang kita jumpai dan enggak terlalu penting yang badal ghalat ini. Paham ya? Nah, yang penting antum udah tahu, udah pernah pembahasan ini pernah singgah di dalam hati antum. Paham ya? Itu yang paling penting ya. Perkara nanti masih ingat atau tidak itu lain lagi pembahasannya. Yang sering muncul badal qul minal qul, badal ba' minal qul, badal istimal sering muncul ya. Ada badal ghalat ini jarang sekali muncul. Kalaupun tidak muncul, pastikan pembahasan ini pernah singgah di dalam benak antum, dalam hati antum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.